Baiklah, tahun 2021 banyak sekali perubahan-perubahan besar ya untuk penerima bantuan PKH ataupun BPNT. Baik itu ada yang tidak cair, ada pengurangan komponen dan juga ada pembenahan data besar-besaran sebagai janji dari gebrakan Mensos yang baru yaitu Ibu Risma atau Ibu Tri Risma hari ini. Nah, kira-kira pastinya ada pembenahan tapi juga ada solusi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi ke channel saya Sisko Irido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, yaitu PKH atau BPNT ataupun dari Kementerian Sosial yang terupdate. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang informasi terbaru karena banyak sekali ada yang bingung kenapa tidak cair dari PKH atau BPNT, dan juga tentang instruksi ya, bukan instruksi ya, memang suatu program dari Kementerian Sosial ya terkait pembenahan penerima bantuan sosial baik itu PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, sebelum saya jelaskan atau memaparkan video pada kali ini, tentunya ya yang saya mohon bantuan juga yang suka dengan video ini bisa langsung like tombol di bawah ya. Dan jika mau berbagi informasi dan juga mau bertanya, bisa langsung tulis di komen di bawah ya terkait informasi terbaru PKH ataupun BPNT. Dan yang baru bergabung, nah tentunya yang mau mendukung dan selalu menerima informasi terupdate dari channel saya bisa langsung tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa biar selalu menerima update terbaru, nyalakan tombol loncengnya di bawah seperti itu. Nah, baik, kali ini saya akan memaparkan memang ada perubahan tentang penerimaan bantuan pembenahan, sebenarnya pembenahan untuk tahun 2021 yang menjadi syarat penerima bantuan baik PKH ataupun penerima BNT seperti itu. Nah, karena memang dari informasi terbaru juga Komisi Pemberantasan Korupsi juga ya itu tetap mengawasi tentang penerimaan bantuan sosial PKH. Nah, ini mungkin terkait waktu dahulu ya Menteri Sosial juga terkena korupsi seperti itu. Jadi mungkin ini salah satunya seperti itu. Tapi memang pada awal gebrakan dari Bu Risma itu sudah ada namanya suatu program yaitu pembenahan penerimaan bantuan sosial agar tepat sasaran seperti itu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait siapa sih petugas dan juga yang perlu dibenahi dan permasalahannya. Nah, dari beberapa permasalahan yaitu yang perlu kita ketahui ya, memang dari kependampingan yang pertama, jika ada permasalahan PKH itu berarti langsung lapor kepada pendamping PKH seperti itu. Dan jika ada permasalahan tentang bantuan pangan non tunai, itu bisa langsung berkomunikasi dengan pendamping TKSK atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Itu biasanya satu kecamatan satu seperti itu. Dan terkait pembenahan data atau DTKS dan juga masuk dalam aplikasi 6NG ya, itu berarti adalah peran serta dari desa atau operator desa. Jadi itu terkait pemasukan data kemiskinan, data terupdate terbaru, baik itu yang masuk data BDT atau yang masuk data kemiskinan ya, bank data ya terpadu itu yang sekarang yang namanya DTKS itu ya, itu yaitu berada di desa. Jadi terkait update semua perubahan baik kemiskinan ataupun kondisi sosial ekonomi di masyarakat itu diupdate di data 6NG seperti itu. Nah, kali ini saya akan bahas kenapa sih tidak cair pada Januari ini. Ada beberapa sih tidak cair karena memang ada pembenahan data yang memang tidak sinkron. Nah, misal ada yang paling sering ini biasanya data ganda. Jadi satu keluarga memiliki dua
ID BDT atau data di DTKS itu ada 2, data kemiskinannya ada 2. Jadi ini pada kali ini juga akan dibenahi oleh operator desa seperti itu. Dan juga yaitu semisal yang paling sering terjadi itu seperti ini. Semisal ada kartu keluarga, misal ada ayah ibu anak. Nah, anaknya sendiri ini sudah pisah, artinya sudah memiliki keluarga sendiri. Nah, itu artinya kan sudah ada data di Dukcapil atau kedua dari Kemendagri dan juga Kemensos. Jadi penerimaan BDT itu kan jika pisah itu sudah beda penerimaan, sehingga bisa berakibat dari ibunya yang awalnya ibunya itu masuk dalam DTKS atau memiliki ID BDT, tapi ternyata nama dari anaknya itu masih ketika data BDT masih masuk ke dalam anak ibu ya. Nah, tapi ternyata di Dukcapil sudah memiliki keluarga sendiri. Ini yang menjadi masalah, sehingga tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang satu keluarga itu yang mendapatkan ID ini atau BDT atau terkait permasalahan bantuan ini hanya satu keluarga, bukan menjadi pecah 2, sehingga itu tidak sinkron atau tidak cocok antara data Dukcapil dan juga data Kemensos, sehingga menimbulkan tidak cair seperti itu. Terus yang kedua, memang ada semisal ID BDT ganda ya. Jadi kan satu keluarga memiliki ayah ibu itu memiliki BDT-nya ganda, tapi nomornya ganda. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakcairan seperti itu. Nah, terus yang menjadi tugas operator sendiri ya semisal. Tapi sebenarnya gini, tetap ada kerjasama antara pendamping PK dan juga TKSK dan juga operator desa, itu harus bekerjasama terkait pemutakhiran ini, karena memang semisal terkait ada yang meninggal, semisal pindah, menikah ataupun cerai. Nah, itu kan ya memang ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Tapi ini yang perlu diperhatikan ketika memang Anda semuanya ada keluarga yang meninggal, pindah, menikah atau cerai. Nah, itu tercatat di Dukcapil sudah seperti itu, tapi ternyata di DTKS masih gabung. Nah, itu kan bisa menimbulkan tidak cairnya bantuan seperti itu. Jadi kalau memang ada perubahan-perubahan tertentu itu bisa langsung lapor juga ya, catat apa ya permasalahannya, bisa diupdate di desa. Jadi tidak serta-merta, karena memang sekarang rata-rata sudah mulai data serumpun antara data Kemensos dan juga Dukcapil. Karena memang ini sudah diwacanakan sudah dahulu, nah sekarang sudah terbukti juga. Selain itu ya, kalau memang dulu memang penerima bansos itu juga tidak bisa menerima kartu prakerja seperti itu kan, itu sudah ada sinkronisasi data sehingga tidak ada namanya double counting atau double data dalam penerimaan bantuan sosial. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan jika tidak cair PK dan BNT, karena permasalahan hari ini seperti itu. Jadi permasalahan yang ada itu ya DT ganda, BDT ganda, terus kakak tidak pecah tapi tidak lapor, meninggal dunia, pindah, cerai, nah nikah tapi tidak ada laporan dari yang bersangkutan atau yang menerima bantuan, sehingga harus lapor kepada yang operator desa dan juga desa masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi agar semuanya cair, solusinya seperti itu. Jadi segera lapor kalau memang ada perubahan data. Jadi jangan sampai tidak paham dalam penerapan yang baru ini. Jadi tidak Kemensos tidak mencairkan, tapi itu memang ada pembenahan data yang seperti ini. Jadi memang datanya bisa tepat sasaran dan juga tidak double seperti itu. Jadi satu bantuan satu keluarga, jadi tidak bisa double seperti itu. Dan juga yang pastinya setiap data kemiskinan satu keluarga itu memiliki satu, jadi tidak mungkin memiliki 2 seperti itu. Jadi dalam DTKS pun harusnya seperti itu. Jadi sekarang mulai sedikit-sedikit ada pembenahan. Moga-moga untuk tahun depannya ada perubahan-perubahan tertentu sehingga bantuan ini memang akhirnya tepat sasaran seperti itu. Jadi itu permasalahan yang hari ini ada di masyarakat yang menjadi pertanyaan dan juga kenapa tidak cair PK atau BPNT. Nah, ini solusinya bisa dilakukan atau
pergi desa lah intinya seperti itu ya. Jadi moga-moga ini ya informasi ini bermanfaat. Nah, kapan sih kira-kira terakhir? Nah, menurut informasi dan terbaru ya, itu tanggal 15 Januari 2021. Tapi mungkin jika memang ada kemoloran ya tidak tahu ya kita, cuman informasi terbaru itu. Tapi yang pastinya segera saja lakukan kalau memang ada permasalahan seperti ini. Jangan sampai telat, karena nanti ketika sewaktu-waktu ada finalisasi DTKS, jadi bisa masuk dan sesuai dengan kriteria dan juga kondisi masing-masing dari penerima bantuan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Moga-moga informasi ini bermanfaat. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.